Tapi kalau bicara soal stadion, kan ada fasilitas lain yang harus diperhatikan. Misalnya soal akses pintu masuk dan area parkir. Bahkan mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana sulitnya ketika bus para pemain itu hendak memasuki area parkir dalam gedung menuju lobi. Tak hanya rumput saja yang tidak sesuai standar FIFA. Kini, viral bus pemain tak bisa masuk ke Stadion JIS. Anies Baswedan ngotot klaim JIS sudah standar FIFA, kini amat mau mencitrakan diri baik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Maaf, jadi kalau kondisi sekarang bis nggak akan bisa masuk sini. Nanti pemain masuk sini, masuk ini, lift di blok untuk para pemain. Nah, kesulitan itu terkait dengan jarak plafon atau atap area parkiran yang dinilai terlalu rendah. Sehingga apa? Sehingga kendaraan bus para pemain pun kesulitan untuk masuk karena khawatir sundul. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Anies Baswedan beberapa kali mengklaim Jakarta International Stadium atau JIS sudah standarisasi FIFA. Padahal JIS disebut jauh dari standar FIFA, sehingga harus dirombak habis mulai dari akses, rumput, hingga lahan parkir. Ternyata JIS selama ini menyimpan problem terkait akses bus. Solusi masalah itu terungkap dalam tinjauan terkini pemerintah ke JIS. Hal itu disampaikan saat JIS ditinjau oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Ketum PSSI Erick Thohir, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono turut serta dalam peninjauan JIS yang disebut-sebut menjadi salah satu opsi arena Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Basuki Hadimulyono mencoba menindaklanjuti masalah pada akses masuk JIS untuk bus pemain. Seperti diketahui, memang salah satu problem JIS yang paling disorot adalah ketiadaan akses yang memadai bagi bus berukuran besar untuk masuk ke area dalam stadion. Basuki Hadimulyono menyebut masalah akses bus ini bisa segera teratasi dengan melakukan pembongkaran. Selain jalan masuk bus, akses penonton yang terkait dengan standar keselamatan juga jadi perhatian Menteri PUPR. Bahkan bukan hanya itu saja, media rumputnya pun ternyata juga tidak berstandar FIFA. Chairman Karya Rama Prima, Kamal Mutakin mengungkapkan, bukan jenis rumput Jakarta International Stadium yang bermasalah, tetapi kondisinya saat ini. Jenis rumputnya pun Japonica, tapi ditanam di karpet sintetis. Ini masalah media tanamnya yang dangkal, jadi akar tidak tembus ke bawah. Rumput itu makhluk hidup yang butuh sinar dan air. Air tidak terpenuhi karena akarnya dangkal, matahari pun tidak cukup. Lantas apakah dengan fakta ini berarti ada yang berbohong soal kualitas JIS sebelumnya? Kok sampai kudu diganti seluruhnya? Silakan menilai sendiri apakah ada unsur ngibul atau sekedar berbeda kapasitas dan standar yang dipakai. Tapi ya beginilah kinerja Anies Baswedan. Bangun stadion aja tak becus, gimana Anies bisa membangun infrastruktur seluruh Indonesia? Anies ini terkenal maksimal dalam menghamburkan anggaran, tapi sangat minimal dalam hal penyelesaian. Ujungnya selalu meninggalkan masalah, itu adalah kebiasaan Anies sejak dulu sampai sekarang. Wajar kalau Anies dulu pernah dipecat, 4,5 triliun dipakai untuk bangun stadion. Dan kalau kerjanya benar, tak perlu buang uang tambahan untuk renovasi ini itu. Apalagi kubu Anies saat ini sangat kejang-kejang dan panik. Kekurangan JIS benar-benar dibongkar sampai isi dalamnya melebihi keluhan penonton saat menonton konser Dewa 19. Pantesan saja, kubu Anies ini bikin acara besar di GBK, bukan di JIS. Takutnya terbongkar kekurangan JIS? Ternyata semuanya terbongkar ketika JIS mau menggantikan GBK. Tentu saja ini benar-benar menampar wajah Anies dengan sangat keras. Yang jelas kalau Pak Basuki selaku Menteri PUPR sudah bilang akan diganti, ya berarti memang kualitas rumput JIS masih agak payah. As simple as that, no debat. Gak perlu ada yang ngeyel. Nantikan utusan FIFA yang menilai kelayakan JIS. Bahkan gak cuman soal rumputnya. Jadi mendingan diam aja lah para pengagum JIS atau yang mendewa-dewakan Anies selama ini. Terima fakta saja meski kayak menelan pil pahit, karena percuma juga kalau disuruh menilai secara fair sama orang yang fanatik buta kayak buzzer dan fans diehardnya Anies. Pendukung Anies memuji JIS pakai feeling dan karena membela Anies. Menteri PUPR minta ahli menilai rumput yang ternyata tidak sesuai standar FIFA.
yang satu berilusi, yang satunya bicara teknis. Lalu, siapa yang bodoh? Jadi, bagaimana menurut Anda? Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya, terkait tentang banyak hal gitu loh. Nah, Bung Adian melihat idealnya capres ini berapa? Berapa pasang ini? Mau berapapun ujungnya kan 2 kok. Telah, ramalan Adian Apitulu tampar Anies. Suara Anies makin tergerus, suara Prabowo Ganjar terbagi. Anies akan gagal nyapres? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitulu mengungkapkan peta bakal calon presiden di Pilpres 2024. Adian menganggap suara Anies Baswedan akan tergerus dibanding rivalnya, yakni Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Dilansir dari Detik News, awalnya Adian ditanya terkait Pilpres 2024 berpotensi cuma ada 2 pasangan calon. Dia lantas menyinggung jika ada salah satu bakal calon yang terpuruk karena suara tergerus habis. Anies Baswedan disebut salah satu calon yang dimaksud Adian, suaranya bakal tergerus. Anies merupakan baca pres yang didukung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sementara suara masyarakat terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu terbagi. Hal ini dipengaruhi oleh adanya endorse Jokowi terhadap keduanya. Dia lantas juga mengaitkan analisanya tersebut dengan mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menegaskan lebih percaya kalkulasinya ketimbang menafsirkan sebuah mimpi. Adian juga mengaku memiliki kalkulasi mengenai kemana dukungan Partai Demokrat akan berlabuh nantinya, namun dia enggan membeberkan hal tersebut. Memang seperti yang diketahui, elektabilitas Anies masih jauh di bawah Ganjar dan Prabowo. Bahkan, elektabilitas Anies tidak berkembang dan semakin anjlok semenjak dideklarasikan sebagai baca pres Nasdem. Bagian saat ditanya terkait arah dukungan capres, Presiden Joko Widodo juga dengan tegas menjawab akan memilih Ganjar Pranowo. Ini menandakan jika Ganjar akan memiliki peluang lebih banyak menang daripada Anies maupun Prabowo. Ya, survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja itu benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Jangankan membawa berkah kepada partai pengusung, untuk mengangkat popularitasnya sendiri pun tertatih-tatih, Anies berusaha dengan keras. Namun lagi-lagi blunder Anies terbaca oleh publik sebagai aspek yang memicu nilai negatif di berbagai survei. Koktail efek dari seorang Anies Baswedan saat ini sedang berada di titik bawah, maka partai pengusung pun harus berpikir keras agar mereka tidak terus terjerembab. Namun jika dilihat, memang ada pola yang berkaitan antara kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dengan elektabilitas ketiganya. Khususnya untuk Anies, elektabilitasnya akan menurun ketika tren kepuasan Jokowi itu meningkat. Wajar jika suara Anies Baswedan mengalami penurunan, karena selama ini Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Selain itu, dia itu berhubungan baik dengan Rizik. Ini cukup jadi alarm buat Indonesia. Belum lagi isu utang yang katanya bukan utang. Sebuah pertaruhan yang mengerikan, bukan? Tidak ada kepastian bakal menang pilkada, tapi nekat berurusan dengan uang 50 miliar. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies itu. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini memang sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui. Mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menungganginya. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan juga kan? Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium. Misalnya kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Mulai, boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies aja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Jadi, bagaimana menurut Anda?